Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa diberkati Tuhan. Kalian dilindungi oleh Tuhan. Itulah doa Bapak. Ya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidupmu. Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan dan panjang umur buat kalian semua. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Ya, ini ada lirik lagu yang sudah Bapak tulis ya di monitor kalian boleh lihat ya. Lagu ini adalah sebuah ungkapan dari setiap kita bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Yesus tetap yang nomor satu di dalam hidup kita. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan, katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, ya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, Tuhan, yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi anak-anak-Mu dan mengurapi hamba-Mu sebagai guru, supaya setiap kami sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan diberikan kemampuan untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan proses pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tetap semangat anak-anakku yang dikasih Tuhan. Nah, ya Bapak berharap kalian tetap semangat di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, karena berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka hidupnya akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam materi pelajaran kita, ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ya. Kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya. Kita memasuki bagian B, yaitu cerita Alkitab, ya. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah membaca firman Tuhan, ya, di mana sih kita mendapatkan kebenaran, ya, yang menjelaskan bahwa awal mula manusia itu jatuh dalam dosa, ya. Kita mengetahui kebenaran itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, anak-anakku kasih Tuhan. Dan hari ini di bagian B adalah bagaimana kita nanti akan membaca bersama-sama cerita Alkitab. Ya, memang pertemuan pertama beberapa waktu lalu Bapak sudah membacakan firman Tuhan buat kalian dan menjelaskan firman Tuhan itu, tetapi kita akan menyimak lebih dalam lagi cerita firman Tuhan tentang kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa, ya. Ya. Di sini, ya, perintahnya adalah simaklah cerita berikut ini dengan saksama, ya. Dengan saksama, artinya dengan sungguh-sungguh, supaya kalian mengerti, memahami mengapa manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Ya, kita baca bersama-sama anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca ini ceritanya bersama-sama saja dengan pelan-pelan saja, ya. Disingkat dikatakan, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Setelah Allah menciptakan mereka, Ia menempatkan mereka di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Pada waktu itu mereka belum mengenal dosa dan bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan.
Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kata mati masih asing. Mereka hanya tahu bahwa itu mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka mereka akan dianugerahi kesejahteraan yang kekal juga kepada anak-anak mereka nantinya. Kalau Allah berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan perhatian. Ke dalam taman yang indah yang disediakan Allah bagi manusia itu, iblis pun menyelinap. Kemudian iblis mengembara dan berkeinginan merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan tetap berbahagia dan tidak kurang suatu apapun selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis akan mencobai dan menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia lagi. Iblis berpikir lebih baik bukan ia sendiri yang pergi menemui Adam dan Hawa. Iblis menggunakan akal liciknya dengan menggunakan ular sebagai alatnya, sebab ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar semua keterangan ular itu dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu baik buahnya untuk dimakan dan sedap dipandang mata. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam, suaminya. Dan sayang sekali, Adam pun memakan buah itu. Adam juga memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Disinilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Manusia menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang, Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa sehingga jauh dari Allah yang kudus, tetapi kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena mereka tidak berpakaian. Itu baru mereka sadari setelah berbuat dosa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka juga ketakutan. Mereka telah melanggar perintah Allah. Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Allah telah berfirman bahwa mereka pasti akan mati. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang tadinya selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka.
Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya, anak-anak kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik, ya, menciptakan manusia, dan ketika diciptakan manusia itu mereka ditaruh, mereka ditempatkan di taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden, ya. Tetapi ketika mereka hidup bahagia di Taman Eden itu, ada pribadi yang tidak suka, ya, manusia hidup bahagia. Yaitu siapa yang tidak suka? Yaitu iblis, anak-anakku yang kasih Tuhan. Iblis ingin menghancurkan kehidupan manusia. Iblis ingin menghancurkan hubungan antara manusia dengan Allah, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, iblis menghancurkan dengan tipu daya dan rayuan yang ditujukan kepada manusia, dan manusia Adam dan Hawa lebih mendengar dan lebih percaya kepada iblis daripada Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, maka segala sesuatu menjadi kacau di dalam hidup manusia. Ya, mereka tidak lagi berbahagia, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak, anak-anakku yang kasih Tuhan, dan mereka semua juga mendapat hukuman. Ya, Hawa dengan sakit, ya, yang akan dideritanya saat bersalin atau melahirkan. Tanah akan terkutuk oleh karena dosa Adam, sehingga Adam harus berjerih lelah bekerja, dan mereka juga harus diusir dari Taman Eden itu, dan mereka juga akan binasa, mereka akan mati, ya, dan akan kembali menjadi tanah. Itulah akibat dosa yang dilakukan manusia. Anak-anakku yang kasih Tuhan, dari cerita ini kita mau belajar, anak kasih Tuhan, ya, bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyediakan jalan menuju keselamatan supaya hidup kita dengan Tuhan itu dipulihkan, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia disalib untuk menebus dosa kita, ya. Dengan kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita ditebus dan kita memiliki hidup kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, bagian C ini kalian diminta untuk mengerjakan tugas, anak-anakku kasih Tuhan. Ini adalah tugas pertama untuk pertemuan kita hari ini, ya. Tugas pertama, ya, perhatikan, ini tugasnya, ya. Untuk memahami, ya, penyebab manusia jatuh dalam dosa ini, kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya. Tolong kalian tulis pertanyaannya di buku tulis kalian, ya, dan kalian tulis jawabannya di bawah sini jawabannya. Nanti kalian tulis jawaban untuk setiap pertanyaan ini. Tulis di buku tulis kalian dengan tulisan yang jelas, yang rapi, yang bagus, dan jangan lupa di dalam setiap buku kalian tulis namanya, ya. Nanti kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom, ya. Apa saja pertanyaannya, apa saja soalnya, ya, yang harus kalian jawab supaya kalian bisa memahami penyebab manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, pastilah bisa, ya, menjelaskan mengapa sih manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya. Yang kedua adalah apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Pasti ada akibatnya tadi. Setelah manusia tidak taat,
setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang diterima oleh manusia itu, ya? Sebutkan, itu ada hukumannya. Yang hukuman untuk Adam, hukuman untuk Hawa, ya, dan mereka harus bagaimana dari Taman Eden itu, ya. Terus pertanyaan ketiga, soal ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan? Coba kalian memposisikan diri kalian, seandainya kalian itu Hawa pada waktu itu, dan kalian digoda sama iblis untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Bagaimana? Kira-kira kamu mau mendengarkan perkataan iblis atau kalian menolak? Ya. Pertanyaan yang keempat adalah, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Ya, kamu sudah mendengar cerita firman Tuhan ini, coba kalian simpulkan kira-kira pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita firman Tuhan ini tentang kisah kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Pelajaran apa untuk yang dapat kamu ambil untuk kehidupan kamu? Dan tugas yang kelima adalah berilah tanda centrang, ya, pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia, ya. Lihat ini di bawah, anak-anakku ini kasih Tuhan, kalian harus bikin kolom-kolom seperti ini. Ada nomor, ada keadaan manusia, dan akibatnya. Kalau tadi sesuai, centrang. Kalau tidak sesuai, keadaan disilang. Ya, di sini kalian buat. Ya, itu ada 10. Ya, diusir dari Taman Eden. Ya, keadaan itu akibat dosa enggak? Kalau itu akibat dosa, kalian centrang. Tapi kalau itu bukan akibat dosa, kalian silang. Ya, inilah tugas pertama, ya, tugas pertama yang harus kalian kerjakan di dalam pertemuan ini. Kita masuk lagi ke bagian B, ya. Subtemanya mengapa manusia berdosa, ya. Kita baca saja, ya, penjelasannya, uraiannya. Kita baca pelan-pelan. Mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia membuatnya segambar dengan Allah. Ya, Allah membuat manusia seperti dirinya untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Allah, dan semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam pelajaran ini kalian perlu mengetahui, ya, bahwa di sini ya, bahwa manusia itu diciptakan segambar, nih, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya, nih. Terus ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ternyata yang berdosa itu bukan Adam dan Hawa saja, tetapi keturunan Adam sampai saat ini juga menjadi orang berdosa, nih, ya. Nih, semua anak, nih, ya, semua anak Adam, ya, dan cucu Adam serta semua keturunan Adam ini hidup sampai saat ini adalah orang berdosa, ya. Ya, Bapak, maaf, ini terlalu besar itunya, ya, jadi nggak kelihatan. Sorry. Ya, Bapak bikin, ya, ini catatan kalian. Nanti harus kalian ingat, ini biasanya keluar ini, Bapak garisin aja. Manusia itu dibuat segambar dan serupa. Ya, manusia itu dibuat oleh Allah segambar dan serupa dengan Tuhan. Nih, dibuat segambar, ya, manusia itu, ya. Terus karena manusia jatuh dalam dosa, manusia itu
bukan Adam dan Hawa saja yang berdosa, tetapi cucu Adam serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Makanya di dalam kitab Roma dikatakan ya kemarin, Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa ya. Namun demikian Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian, namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada kehendak atau perintah Tuhan. Nah, akibatnya apa ketika mereka tidak taat? Ya, mereka ini mengalami banyak sekali kesukaran dan penderitaan. Inilah akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, anak-anak kasih Tuhan. Sampai hari ini penderitaan, ya, kesukaran yang dialami manusia itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Jadi yang Tuhan mau itu adalah kita dikehendaki untuk selalu taat kepada Tuhan, tetapi dalam kenyataannya kita sering tidak taat. Ya, Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihinya. Nih, Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Allah, anak-anakku yang kasih Tuhan, ya. Namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal yang baik. Nih, perlu kalian ingat ya, hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu ingin supaya kita taat kepada perintahnya. Tuhan itu ingin supaya kita selalu mengasihi Dia, ya. Tuhan ingin selalu kita melakukan hal-hal yang baik, ya, bukan hal-hal yang jahat, ya. Namun kita cenderung melakukan apa yang jahat. Allah ingin kita selalu berkata jujur, ya nih. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah Tuhan itu ingin supaya kita berkata jujur, ya. Siapa di sini yang suka bohong, bertobat, ya. Siapa yang suka berdusta sama orang tuanya, bertobat, ya. Namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, ya. Ini, ya, nanti Bapak suruh nyebutin nih, ya, apa aja yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, ya. Siapa di sini yang suka marah-marah, suka ketus, suka judes, suka cuek, ya. Nah, ini Tuhan itu menghendaki supaya kita berlaku ramah, anak-anakku yang kasih Tuhan, banyak senyum, ya. Suka menegur teman, ya, memberi salam orang tua, memberi salam kepada guru, ya. Namun kita cenderung untuk berlaku kasar, ya. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, nih, ya. Tuhan menghendaki kita memaafkan orang lain, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Bukan dendam, ya. Bukan membalas kejahatan orang lain, ya, tetapi memaafkan kesalahan orang lain. Namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Siapa di sini yang suka simpan kemarahan atau dendam sama temannya, atau mungkin sama saudaranya? Bertobat, anakku yang kasih Tuhan, karena itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam hidup kita. Allah menghendaki kita untuk melakukan rendah hati ini. Ya, Allah menghendaki kita untuk berlaku rendah hati. Tuhan tidak mau kita sombong, ya. Namun kita cenderung untuk sombong. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan kita jatuh. Itulah akar dari dosa nih. Ternyata, ya, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau dikehendaki Allah itu dapat menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Inilah yang disebut sebagai akar dari dosa. Jadi kalau anak-anakku ini kasih Tuhan dalam hidupmu melakukan sesuatu dengan taat perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya,
dengan sungguh-sungguh melakukan hal yang baik, berusaha untuk belajar jujur, berlaku ramah, memaafkan, ya, selalu rendah hati, maka iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita, anak-anak kasih Tuhan. Kita tidak akan jatuh dalam dosa, ya. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, anak-anak kasih Tuhan. Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Allah, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, ya. Tidak mencuri barang orang lain. Apalagi kita harus belajar berkata jujur kepada orang tua, kepada guru di sekolah. Ya, berlaku rendah hati, belajar ya mulai sekarang ini, jangan sombong. Belajar mengampuni teman ya yang bersalah dan sebagainya. Tentunya segala sesuatu yang baik kita lakukan pasti kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya. Haleluya. Nah, kita masuk ke bagian E, ya. Ini menghayati agar manusia tidak jatuh dalam dosa, ya. Di sini tugasnya adalah, ini tugas yang kedua ya di pertemuan ini. Sekali lagi Bapak minta kalian tulis, ini tugas kedua. Nanti tulis tugas 1 dan ini tugas kedua. Ini perintahnya apa? Perintahnya adalah tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan apa yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Ya, tadi tindakannya apa? Di sini udah Bapak garis-garisin ya nih. Nah, kita belajar untuk taat, belajar untuk rendah hati, ya. Karena alasannya apa? Kalau kita taat, ya pasti kita tidak akan melakukan melakukan kehendak iblis, ya kan? Kalau rendah hati, waduh, kita nggak bakalan jatuh dalam dosa, ya. Karena kita nggak sombong, ya. Nah, kita mudah dinasihati, dikasih arahan, jadi menjadi orang yang semakin hari semakin diperbaiki hidup kita. Tapi kalau orang yang sombong, kita nggak mau dengar nasihat, kita nggak mau dengar perintah, maka kita bisa jatuh. Tapi kalau dengan rendah hati kita mau mendengar nasihat orang tua, mau mendengar nasihat firman Tuhan, pasti kita menjadi anak yang baik, yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Jadi lakukan ya ini, apa usaha kalian supaya kalian tidak jatuh dalam dosa ini. Tindakan apa yang harus kamu lakukan ya? Ada 5. Oke, ini belajar dari lagu ini yang terakhir ya. Dengan penuh penghayatan nyanyikanlah lagu dari Kidung Ceria nomor 27 278 nomor 1 sampai nomor 4 ya, yang berjudul Hati-hati Tanganku ya. Jadi kita hari ini belajar teksnya ini ya. Nah, di sini Tuhan itu sudah ciptakan tangan, Tuhan ciptakan mata, Tuhan ciptakan mulut. Jadi Tuhan ciptakan dan anggota tubuh kita ini, Tuhan berikan anggota tubuh ini di dalam hidup kita, kita katakan harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita. Kalian harus berhati-hati menggunakan tangan kalian, ya, supaya dengan tangan kalian, kalian tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya yang tidak berkenan kepada Tuhan apa? Pukul temannya, ya, atau merobek buku temannya, ya, terus menyembunyikan atau mengambil, mencuri ya milik orang lain. Itu bukan tujuan Tuhan memberikan tangan kita, ya, tapi tangan kita ini Tuhan berikan supaya kita bisa bertepuk tangan memuji Tuhan, ya. Dengan tangan kita ini kita bisa menolong orang lain. Dengan tangan kita ini kita bisa membantu orang lain. Dengan tangan kita ini kita bisa menulis ya dan melakukan hal-hal yang positif ya.
Kita berolahraga, main bulu tangkis pakai tangan toh. Ya. Kalau ada teman yang jatuh, kita mengambil obat untuk mengobati luka teman kita, itu menggunakan tangan. Ya, tangan kita bukan untuk dorong teman sampai jatuh. Bukan itu tujuan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita berdosa, ya. Kita melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Terus hati-hati gunakan tangan. Kita harus hati-hati gunakan tangan kita. Kita juga hati-hati gunakan kaki kita. Ya, kaki kita gunanya untuk apa sih? Untuk berlari, untuk berjalan, berolahraga, itu. Nah, untuk memanjat, ya, untuk melompat dan sebagainya. Tapi kaki kita tidak boleh untuk tendang temannya, ya. Kaki kita bukan kita gunakan untuk hal yang tidak baik, ya. Tendang temannya, ya. Jegal temannya sehingga temannya jatuh, nggak boleh, ya. Nah, terus apa ya, hati-hati nasihat ini? Hati-hati gunakan mulutmu, ya. Mulut ini anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan beri juga gunanya untuk kita bisa makan, bisa minum, dan memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, ya, memperkatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan, bukan untuk mengejek teman, ya, bukan membentak orang tua, bukan. Kalau ada yang di sini anak-anak yang suka membentak orang tua, harus bertobat, ya. Bapak bilang bertobat. Ya, harus berubah. Yang suka ngatain temennya, yang suka dengan mulutnya memperkatakan perkataan yang jorok, yang tidak sopan, bertobat. Harus kita gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, hati-hati dengan mulut kita, ya. Dengan mulut kita bisa menyenangkan orang, tetapi dengan mulut kita, dengan perkataan kita bisa membangkitkan amarah orang, anak-anak kasih Tuhan. Jadi kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, ya. Terlebih dalam hal berkata-katalah yang sopan, lemah lembut, ya, supaya perkataan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, ini juga hati-hati, ya. Karena ya pokoknya semua anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, ya, kita harus gunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita baca kesimpulan dari pelajaran kita, ya. Kesimpulannya atau rangkuman, ya. Manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah, ya. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah, tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah dan berjerih lelah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah mengendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Haleluya, haleluya. Karena kasih Tuhan, ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa ini. Doa ini kita akan baca bersama-sama, ya. Dan nanti Bapak akan lanjutkan, Bapak mau berdoa buat kalian supaya senantiasa diberkati Tuhan, ya. Mari kita baca doa ini, 1, 2, 3. Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah Allah. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Anak-anakku kasih Tuhan, lipat tangan dan tutuplah matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, hindarkan mereka dari mara bahaya, dari virus-virus yang sedang merebak saat ini Tuhan. Virus COVID ini Tuhan, Kau melindungi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, bahkan umur yang panjang. Hamba berdoa untuk orang tua mereka, berkati orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, bahkan Kau memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih anak-anakku yang hari ini sudah menyimak pelajaran, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Haleluya, haleluya, haleluya.